Bab 1321, Informasi. Segera utus orang untuk memperketat formasi di penjara bawah tanah, agar tidak ada yang keluar masuk walau menggunakan senjata teleportasi. Arthur berkata dengan raut wajah muram. Siap laksanakan. Orang itu segera pergi untuk membuat persiapan. Arthur kembali ke aula utama aliansi seni bela diri, raut wajahnya sangat muram sepanjang waktu. Saat ini suasana hatinya sedang sangat buruk, Maha Kuasa sudah angkat bicara, itu menjelaskan dia tidak punya banyak waktu. Di atas meja kerja Arthur, terdapat tumpukan informasi yang tebal, hingga ratusan halaman, di dalamnya berisi informasi paling rinci tentang Dev. Dulu, Arthur sama sekali tidak menganggap serius Dev, jadi dia tidak repot-repot untuk menyelidikinya. Tapi sekarang sudah berbeda, dia perlu mengetahui tentang Dev, siapa sebenarnya orang ini. Di saat Arthur sedang membaca informasi tentang Dev, banyak orang dari berbagai klan dan keluarga datang silih berganti. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh Arthur, salah satu di antara mereka adalah Navin. Arthur tidak memiliki niat lain, hanya ingin membentuk kerjasama dengan mereka untuk membunuh Dev bersama-sama, semakin cepat semakin baik. Beberapa orang itu duduk, lalu Arthur mulai berbicara, hadirin, hari ini saya memanggil kalian semua kemari, tidak ada maksud dan tujuan lain, hanya ingin mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkan Dev, orang ini seperti lalat yang bahkan tidak bisa ditangkap. Lalu, di sini juga ada informasi terperinci tentang Dev, kalian bisa melihatnya. Arthur melambaikan tangannya dan segera ada seseorang yang membagikan informasi Dev. Semua orang mulai membacanya dengan detail, hanya Navin yang membolak-baliknya dengan santai, karena informasi tentang Dev ini sudah diselidiki olehnya berkali-kali. Setelah belasan menit kemudian, ada orang yang mengambil informasi Dev dan berkata dengan kebingungan, Ketua Arthur, bukankah kehidupan Dev ini sangat aneh? Tidak disangka selama ini dia adalah seorang manusia yang sangat biasa, kenapa setelah keluar dari penjara dia tiba-tiba seperti berubah menjadi orang lain? Benar, saya juga menyadarinya, orang ini sudah mencapai ranah Master Guru dalam waktu beberapa bulan yang singkat, bukankah ini sangat sulit dipercaya? Ada orang yang mulai ikut bicara. Ini jelas-jelas seperti naik roket, bahkan naik roket juga tidak akan membuat kekuatannya berkembang begitu cepat, aneh sekali, pasti ada rahasia di dalam tubuh Dev. Ini sangat di luar nalar, walau orang yang paling berbakat di dunia bela diri juga tidak bisa berkembang dengan kecepatan yang begitu luar biasa, mungkinkah Dev diinstruksikan oleh seseorang yang lebih tinggi? Kerumunan orang itu mulai berdiskusi. Bab 1322, mengantar diri ke kematian dengan sia-sia. Arthur mengamati reaksi kerumunan itu dalam diam, lalu tatapannya jatuh pada Navin. Kepala keluarga King, apa pendapatmu tentang masalah ini? Keluarga King dan Dev juga memiliki masalah, saya rasa kamu juga sudah mempelajari dia sejak lama, bukan? Arthur bertanya sambil menoleh ke arah Navin. Ketua Arthur, Dev tiba-tiba menjadi begitu kuat, apakah kalian pernah memikirkan bahwa Dev yang saat ini mungkin sudah bukan lagi Dev yang dulu? Informasi yang ada di tangan kita semuanya mengenai Dev yang dulu, sedangkan Dev yang saat ini mungkin sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Navin berkata dengan nada misterius. Mendengar perkataan Navin, semua orang tercengang, bahkan Arthur juga mengernyitkan keningnya. Melihat reaksi kerumunan orang itu, Navin diam-diam merasa lega di dalam hatinya. Dia tentu tahu apa yang terjadi pada Dev, tapi dia tidak boleh membiarkan orang lain tahu, ini adalah rahasia keluarga King. Dia akan mengandalkan rahasia ini untuk menguasai seluruh komunitas bela diri Kota Gamma. Kepala keluarga King, apa maksudmu? Lantas Dev dirasuki oleh roh jahat dan Dev yang kita lihat saat ini hanya sebuah tubuh. Seseorang bertanya dengan bingung. Tidak mungkin, jika dia dirasuki oleh roh jahat, Tuan Graham sudah pernah beberapa kali berurusan langsung dengan Dev, bagaimana mungkin dia tidak bisa mendeteksinya? Arthur segera membantah. Dev ini juga sepertinya menggunakan teknik kultivasi jahat, menyerap kekuatan dan energi orang lain, sepertinya memang ada kemungkinan dia dirasuki roh jahat. Seseorang mulai angkat bicara lagi. Sudahlah, tidak perlu membahas masalah ini lagi, apakah Dev dirasuki oleh roh jahat atau tidak, saya akan mencari cara untuk memverifikasinya. Saya memanggil kalian kemari, agar kalian bekerja sama dan menemukan cara untuk membunuh Dev secepat mungkin, jika orang ini dibiarkan tetap hidup, dia akan menjadi. Arthur berkata kepada dua orang itu. Dengan kekuatan kami berdua, kami tidak sanggup menghadapi Dev, jika dia benar-benar dirasuki oleh roh jahat, maka kami juga tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Hanya karena kamu memiliki token penanda, dan kami mendengarkan perintahmu, bukan berarti kami berdua akan mengantar diri ke kematian dengan sia-sia seperti ini. Wanita itu mulai berkata dan perkataannya seketika membuat Arthur kesulitan. Bab 1323, Serangan Mental. Raut wajah Arthur membeku saat mendengarnya, lalu mendengus dingin, kalian sekte mayat darah adalah sampah, 7 mayat boneka itu bodoh, dan kalian berdua sangat tidak kompeten. Apa katamu? Raut wajah pria dan wanita itu menjadi lebih suram, kekuatan mental yang sangat besar memancar dari tubuh mereka.
Mereka berdua adalah anggota dari Sekte Mayat Darah, pendekar tujuh roh jahat adalah ketua sekte mereka, pada dasarnya sebagian besar dari Sekte Mayat Darah adalah pemurni mayat, jadi mereka memerlukan kekuatan mental yang sangat besar untuk mengendalikan mayat boneka. Ketua Arthur, kalau begitu kami akan pamit dulu, dan saya bersedia memberitahukan apa yang kamu katakan kepada ketua sekte kami. Pria itu berkata lalu hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, Arthur segera berteriak memanggil mereka, baiklah kalau begitu, kalian hanya perlu menyelidiki apakah Dev dirasuki oleh roh jahat atau tidak, hal lainnya tidak perlu kalian urus. Arthur tahu meskipun dia memiliki token penanda, namun sekte para kultivator iblis ini tidak benar-benar mendengarkan dia. Saat Arthur selesai bicara, pasangan itu berbalik lalu pergi. Melihat sosok dua orang yang berlalu, tatapan mata Arthur menunjukkan tatapan jahat. Dev sedang berjalan menyusuri jalanan kota Gama. Meskipun dia gagal menyelamatkan Yuki, tapi Dev tidak pergi, dia tahu aliansi seni bela diri pasti sedang mencari dirinya. Dan alasan mengapa Dev berani berjalan terang-terangan di jalanan besar adalah untuk memancing orang-orang aliansi seni bela diri. Meskipun kekuatan Dev saat ini tidak cukup untuk bertarung melawan seluruh aliansi seni bela diri, tapi Dev tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi beberapa ahli dari aliansi seni bela diri. Apalagi sekarang Dev memiliki gelang semesta, jika dia tidak dapat bertarung melawan mereka, dia dapat kabur dengan mudah. Jadi Dev ingin memancing orang-orang aliansi seni bela diri, jika dia dapat melawan mereka maka dia akan membunuh mereka, jika tidak bisa melawan, dia akan kabur. Yuki menderita di dalam aliansi seni bela diri, dia tidak akan membiarkan orang-orang aliansi seni bela diri melalui hari dengan baik. Di saat Dev berjalan tanpa tujuan, tiba-tiba Dev merasakan aura dari dua orang. Namun dua aura itu tidak terasa kuat, mungkin hanya bisa Great Grandmaster tingkat awal. Lantas aliansi seni bela diri akan mengirim orang dengan kekuatan seperti ini untuk membunuhku. Dev sedikit kaget, beberapa orang dengan kekuatan Great Grandmaster awal dapat Dev bunuh dengan satu tamparan. Namun Dev tidak bergerak, dan berjalan menuju ke area yang lebih sepi. Dua aura itu semakin lama semakin dekat, Dev hendak memancarkan kesadaran spiritualnya namun saat dia baru memancarkan kesadaran spiritualnya langsung diblokir. Dev terkejut dan langkah kakinya seketika terhenti. Dev kemudian merasakan kepalanya sakit, dia tampak pusing seolah dia terlalu banyak minum alkohol. Di saat ini, seolah ada jutaan tangan yang tidak terlihat di sekeliling Dev, mengurungnya dan mencegahnya untuk bergerak. Dev meronta namun menyadari itu sia-sia, tidak peduli sekuat apa dia berusaha, dia tidak bisa membebaskan diri. Dev mengernyitkan keningnya, namun tiba-tiba pikirannya menjadi jernih dan dia memahami apa yang terjadi. Pengekangan yang baru saja terjadi hanya merupakan bayangan di dalam benak Dev, yang memberikan signal kepada tubuhnya sendiri, sama sekali tidak ada benda yang mengekang tubuh Dev. Ini berarti seseorang menggunakan kekuatan mental yang sangat besar untuk menyerang pikiran Dev dan mengendalikan pikiran Dev. Namun kekuatan mental Dev juga sangat kuat, ditambah dengan mantra penjernih hati jadi pikirannya hanya kacau untuk sesaat, dan segera tersadar. Hanya saja Dev tidak menunjukkan bahwa dia sudah sadar, dia tetap meronta seolah-olah dia masih terperangkap di dalamnya. Di saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke hadapan Dev, namun mereka berjarak lebih dari belasan meter dari Dev, mereka tidak berani mendekati Dev. Di saat dua orang itu muncul, Dev langsung menyadari kalau dua orang itu adalah orang yang terus mengikutinya, menilai dari aura mereka, kedua orang itu hanya memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat awal. Bab 1324, kamu yang terlalu lemah. Tapi Great Grandmaster tingkat awal dapat memiliki kekuatan mental yang begitu kuat jelas bahwa dua orang ini menguasai teknik sihir yang sangat hebat. Siapa kalian? Dev mengernyitkan keningnya dan bertanya kepada dua orang itu sambil berpura-pura kesakitan. Namun dua orang itu hanya menunjukkan ekspresi dingin dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Dev. Hanya terlihat wanita itu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan sebuah kesadaran spiritual yang besar menyelimuti Dev, lalu menyerang pikiran Dev secara langsung seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, wanita itu mengernyitkan keningnya dan menatap pria di sampingnya, sambil menggelengkan kepalanya. Pria itu mengangguk, lalu dua orang itu berbalik dan pergi. Kedua orang itu tidak menyerang Dev, bahkan tidak berbicara sepatah kata pun pada Dev. Ini membuat Dev kebingungan. Dia harus menghentikan kedua orang itu dan bertanya dengan jelas apa yang terjadi. Dev mengentakkan kakinya, melompat tinggi lalu perlahan-lahan mendarat di depan kedua orang itu. Hal ini membuat kedua orang itu terkejut, mereka mengira Dev sudah terkendali, tidak disangka Dev tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Melihat Dev menghentikan mereka, wanita itu segera memancarkan kekuatan mentalnya dan mengendalikan pikiran Dev lagi. Namun saat kekuatan mental wanita itu baru masuk ke dalam pikiran Dev, tiba-tiba sebuah cahaya keemasan langsung memutusnya. Ah! Wanita itu berteriak keras, lalu tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang, raut wajah pria itu juga berubah drastis, mundur beberapa langkah ke belakang. Wanita itu seketika mengernyitkan keningnya dan matanya menunjukkan rasa takut. Kamu, kenapa kekuatan mentalmu bisa sekuat itu? Itu karena kamu yang terlalu lemah. Dev tersenyum dingin.
Saat wanita itu mendengarnya, raut wajahnya menjadi jengkel, orang lain boleh mengatakan bahwa kekuatannya tidak kuat, tapi tidak boleh mengatakan kekuatan mentalnya lemah. Perlu diketahui Sekte Mayat Darah memiliki reputasi terkenal karena kekuatan mental mereka di dunia bela diri. Kakak seperguruan, ayo kita serang bersama. Si wanita berkata kepada pria itu. Pria itu mengangguk, kemudian dua orang itu mulai melafalkan mantra, sebuah kekuatan spiritual yang sangat besar mulai menyerang pikiran Dev. Saat ini, Dev seolah-olah sedang berada di tengah kekacauan, meskipun secara fisik dia sangat kuat, tapi menghadapi serangan mental seperti ini tidak ada gunanya memiliki tubuh fisik yang kuat. Melihat Dev yang terkena serangan mental mereka dan menunjukkan perubahan ekspresi serta tatapan matanya menjadi layu, kedua orang itu menghela nafas lega. Namun saat kedua orang itu hendak memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur, mereka melihat kilatan cahaya keemasan di pikiran Dev, diikuti dengan sebuah cahaya jernih yang menghilangkan serangan mental kedua orang itu. Dev melafalkan mantra penjernih hati, kekuatan spiritual yang penuh dengan kedamaian mulai menyelimuti tubuh wanita dan pria itu. Raut wajah keduanya mulai berubah drastis, berjuang untuk memancarkan kekuatan mental mereka untuk melawan kekuatan spiritual itu, sementara tubuh mereka mundur dengan cepat ke belakang. Dua orang itu berlatih teknik kultivasi jahat, sementara mantra penjernih hati khusus digunakan untuk melawan teknik kultivasi jahat, menjernihkan pikiran seseorang dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang melenceng. Jangan melafalkannya lagi. Wanita itu meronta dengan putus asa dan tampak sangat kesakitan. Dev, lepaskanlah kami, kalau tidak ketua sekte kami akan tahu dan kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Pria itu mengancam Dev. Ketua sekte, kalian bukan orang dari aliansi seni bela diri. Dev menarik kembali mantra penjernih hati, lalu bertanya pada pria itu. Kening pria itu penuh dengan keringat dingin, sekujur tubuhnya seolah digerogoti oleh ribuan serangga. Kami adalah orang-orang dari Sekte Mayat Darah, ketua sekte kami adalah pendekar tujuh roh jahat, kalau kamu berani membunuh kami maka kamu akan menjadi musuh Sekte Mayat Darah, ketua sekte kami tidak akan mengampunimu. Wanita itu berteriak dan mengancam Dev. Dia tahu, jika kekuatan mentalnya tidak dapat mengendalikan Dev, maka mereka berdua tidak akan berdaya di hadapan Dev. Dua orang Great Grandmaster tingkat awal mana mungkin dapat melawan seorang Master Guru. Bab 1325, Perbedaan antara yang baik dan jahat. Jadi mereka hanya bisa menggunakan ketua sekte mereka untuk mengancam Dev, agar Dev tidak berani menyentuh mereka. Sementara pria yang ada di samping menunjukkan perubahan ekspresi dan menatap wanita itu dengan sedikit marah. Arthur meminjam 7 mayat boneka dari Sekte Mayat Darah untuk membunuh Dev, tapi malah dibunuh oleh Dev. Jika wanita ini memberitahu sekte mereka saat ini, bukankah itu malah akan membuat Dev semakin kesal? Maka mereka berdua akan memiliki harapan hidup yang lebih tipis lagi. Pendekar tujuh roh jahat. Mendengar nama itu, Dev seketika memancarkan keinginan membunuh yang kuat, mayat boneka itu dikendalikan oleh Sekte Mayat Darah. Pria itu merasakan keinginan membunuh yang kuat di tubuh Dev dan tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun wanita itu seolah tidak mengerti bahwa bencana akan segera datang dan mengangguk, benar, selain Sekte Mayat Darah kami tidak ada yang dapat mengendalikan dan membuat mayat boneka. Wanita itu malah berkata dengan ekspresi bangga, tapi pria di sampingnya sudah pucat sejak tadi. Kalau begitu, maka kalian berdua harus mati karena kalian Sekte Mayat Darah mengaku sebagai yang terkuat dalam kekuatan mental, maka saya akan menggunakan kekuatan mental untuk membunuh kalian. Setelah Dev berkata, gelombang kekuatan mental mulai memancar dari pikirannya. Wanita itu masih hendak mengatakan sesuatu namun dia merasakan kepalanya terasa sakit seolah terbelah, lalu kepalanya langsung meledak. Pria yang di sampingnya juga tidak luput dari ledakan kepala itu. Tidak tahu diri. Petik 2. Dev menatap kedua mayat itu dan mendengus dingin. Di saat Dev hendak pergi, beberapa sosok tiba-tiba bergegas menghampiri dan berhenti tepat di depan Dev. Dev memusatkan perhatiannya dan menemukan junior dari tim penegak hukum yang membawa anak buahnya. Beberapa anggota tim penegak hukum mulai membereskan dua mayat itu dan junior mengeluarkan sebatang rokok dan melemparkannya kepada Dev. Junior menyalakan rokok untuk Dev lalu menghela nafasnya, sekarang entah berapa banyak orang yang ingin membunuhmu, kamu malah masih berani keluyuran di jalanan kota Gama. Jika itu berkah maka bukan bencana, jika itu bencana maka tidak bisa dihindari. Dev tersenyum, Kapten Junior, kenapa kamu bisa tiba-tiba muncul di sini? Di mana ada kultivator iblis, maka disitulah saya berada. Dua orang ini merupakan anggota dari Sekte Mayat Darah, saat mereka masuk ke kota Gama saya sudah mengutus orang untuk mengikuti mereka. Junior berkata sambil menunjuk ke arah dua mayat itu. Sekarang saya sedikit bertanya-tanya, saya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sekte Mayat Darah tapi kenapa mereka terus mencoba untuk membunuhku? Dev sedikit tidak mengerti kenapa Sekte Mayat Darah ingin membunuhnya. Junior menatap Dev lalu tersenyum menyeringai, kamu dan klan kehancuran surgawi juga tidak memiliki dendam apapun, tapi ketua klan kehancuran surgawi, Zura, juga ingin membunuhmu, menurutmu kenapa? Tentu saja mereka diperintahkan oleh seseorang, orang-orang ini tidak lebih dari pion, dan akan ada lebih banyak pion-pion seperti ini di masa mendatang.
Junior menjelaskan pada Dev, lalu Dev mengernyitkan keningnya lebih erat lagi, lantas aliansi seni bela diri yang memberi perintah. Kenapa aliansi seni bela diri bisa berhubungan dengan begitu banyak kultivator iblis? Aliansi seni bela diri merupakan organisasi yang dibentuk oleh berbagai klan dan keluarga bela diri di berbagai tempat, saat itu kultivator iblis merajalela dan ini dilakukan untuk menghadapi para kultivator iblis itu dengan lebih baik. Beberapa tahun terakhir, para kultivator iblis telah bersembunyi dan aliansi seni bela diri telah menjadi organisasi terbesar di dalam komunitas bela diri. Tapi fakta bahwa aliansi seni bela diri memiliki hubungan dengan para kultivator iblis, bahkan bekerja sama adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Dev. Saat dia menerobos masuk ke dalam aliansi seni bela diri dan bertemu dengan 4 orang kultivator iblis, dia sudah merasa aneh. Di komunitas bela diri saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan antara yang baik dengan jahat, jadi komunitas bela diri memerlukan kekacauan besar, hanya saat komunitas bela diri menjadi kacau, ikan-ikan besar yang bersembunyi akan menampakkan diri. Dan semuanya akan terpisah secara jelas seiring berjalannya waktu, ini adalah sebuah proses yang harus terjadi. Junior berkata pada Dev, namun dia hanya mengatakan apa yang dia dengar dari Tuan Graham, Junior sendiri tidak memiliki visi seperti ini. Bab 1326, bekerja lebih keras. Setelah Junior selesai bicara, Dev menyipitkan matanya dan menatapnya dengan sedikit tegang, jadi, saya adalah orang yang harus mengacaukan komunitas bela diri Kota Gama, bukan? Karena komunitas bela diri Kota Gama sudah melalui perjalanan bertahun-tahun, pembagian kekuasaan telah jelas, baik klan maupun keluarga bela diri manapun semuanya saling menjaga satu sama lain, tidak ada yang berani melompat keluar dan menghadapi komunitas bela diri secara langsung, mereka semua berkembang secara diam-diam di belakang layar. Namun kemunculan Dev sudah merusak keseimbangan ini dan menjungkirbalikkan komunitas bela diri di Kota Gama. Di saat inilah Dev baru memahami kenapa Tuan Graham selalu mendukungnya dan membantunya di setiap kesempatan. Junior menatap Dev dan tersenyum, dia tidak mengatakan apapun, setelah membereskan 2 mayat itu, Junior melemparkan rokok di tangannya ke tanah. Tuan Graham memintaku untuk memberitahumu, besok dia akan mengadakan pertemuan dengan seluruh keluarga dan klan bela diri Kota Gama, Tuan Graham memintamu untuk hadir juga. Junior berkata pada Dev. Saya juga, Tuan Graham tidak tahu kalau orang-orang itu ingin membunuhku. Dev bertanya dengan bingung. Ini adalah pesan dari Tuan Graham, yang penting saya sudah memberitahumu. Setelah selesai berbicara, Junior berbalik dan pergi. Sementara Dev masih terlihat tidak berdaya, dia tidak suka perasaan didominasi oleh orang lain seperti boneka. Bukankah kamu suka kekacauan? Maka saya akan bekerja lebih keras untuk mengacaukan seluruh komunitas bela diri. Tatapan mata Dev bersinar dengan kilatan cahaya, lalu berbalik dan pergi. Aliansi seni bela diri. Setelah menunggu hingga hari gelap, Arthur tidak mendapatkan berita yang dia inginkan. Sialan, apa-apaan sekte mayat darah itu? Arthur menghantam meja dengan keras lalu mulai mengumpat. Merasa dia tidak akan mendapatkan kabar lagi hari ini, Arthur bangkit berdiri dan bersiap pergi beristirahat. Di saat itu, seorang anggota aliansi seni bela diri bergegas masuk dan memberikan sebuah undangan kepada Arthur. Arthur tercengang, siapa yang mengirimkan ini, apa ada yang mengirimkan undangan tengah malam begini? Ketua aliansi, ini dikirim oleh Majelis Perlindungan Hukum. Anggota aliansi seni bela diri itu berkata. Mendengar ini undangan yang dikirim oleh Majelis Perlindungan Hukum, Arthur segera menerimanya, dia tahu ini pasti dari Tuan Graham. Setelah membuka undangan itu dia menemukan bahwa undangan ini ditujukan kepada seluruh keluarga dan klan bela diri yang tergabung dengan aliansi seni bela diri, meminta mereka untuk menghadiri pertemuan di Majelis Perlindungan Hukum besok. Hal ini membuat Arthur dipenuhi dengan rasa curiga. Selama beberapa tahun, dia tidak pernah melihat Tuan Graham mengadakan pertemuan dengan begitu mendesak. Undangan ini dikirimkan di malam hari, dan pertemuannya diadakan besok. Lantas semua ini karena masalah Dev. Arthur mengernyitkan keningnya dan berpikir keras. Di saat bersamaan, semua klan dan keluarga bela diri di Kota Gama juga menerima undangan dari Tuan Graham. Malam itu, komunitas bela diri dipenuhi dengan kebingungan dan mereka semua berspekulasi tentang niat Tuan Graham. Arthur tidak tidur semalaman, dia mengumpulkan klan dan keluarga bela diri aliansi seni bela diri lainnya. Mereka semua mencoba menganalisis apa yang dimaksud oleh Tuan Graham. Dan setelah mencari tahu lebih lanjut, mereka baru tahu bahwa Tuan Graham mengadakan pertemuan mendadak karena selalu ada berita tentang orang-orang di komunitas bela diri yang esensinya diserap. Kultivator iblis juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan jadi dia mengadakan pertemuan itu. Arthur merasa lega saat mengetahui pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan Dev, dan pertemuan ini bukan diadakan karena Dev. Di saat Arthur mendengar bahwa Dev juga diundang untuk menghadiri pertemuan, dia malah merasa sedikit bersemangat. Pada saatnya dia hanya perlu menyiapkan jaring surgawi, jika Dev menghadiri pertemuan itu maka pada saat keluar dia bisa langsung menangkap atau membunuh Dev. Sekarang Arthur sedikit terdesak, jadi dia tidak lagi memikirkan Tuan Graham. Dia akan menyerang terlebih dulu, langsung membunuh Dev, pada saatnya walau Tuan Graham menghukumnya, dia juga tidak bisa membunuhnya.
Namun, jika dia tidak membunuh Dev maka dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai ketua aliansi, dan bisa saja dia juga kehilangan nyawanya. Membandingkan antara keuntungan dan kerugiannya, Arthur hanya bisa membunuh Dev secepat mungkin, agar dia bisa mempertahankan nyawanya sendiri. Bab 1327, Jaring Surgawi. Keesokan harinya, semua orang dari keluarga dan klan bela diri Kota Gama berkumpul di Majelis Perlindungan Hukum. Bagi mereka semua pertemuan kali ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Belum pernah ada begitu banyak orang yang menghadiri pertemuan bersamaan sebelumnya, perlu diketahui ada ratusan orang di klan dan keluarga bela diri Kota Gama. Dan dari jumlah tersebut, hampir sepertiganya bergabung dengan aliansi seni bela diri, karena tidak semua klan dan keluarga bela diri tergabung dalam aliansi seni bela diri. Entah apa yang membuat Tuan Graham mengumpulkan kita semua di sini, apakah ada sesuatu yang terjadi? Dengar-dengar belakangan orang berbaju hitam telah berkeliaran dan itu bisa jadi merupakan kebangkitan dari kultivator iblis, sepertinya akan ada pertumpahan darah yang tidak dapat dihindari. Sekarang komunitas bela diri sedang tercerai-berai, jika kultivator iblis kembali muncul maka saya rasa akan sangat sulit untuk dihentikan. Kerumunan orang itu mulai berdiskusi dan mencari kenalan mereka untuk saling berbincang. Sedangkan di depan pintu masuk Majelis Perlindungan Hukum, Raphael dan Lionel sedang melihat keluar, seolah sedang menunggu seseorang. Ketua Majelis Eddie, apakah Tuan Dev benar-benar diundang juga? Raphael bertanya pada Eddie. Karena Dev hanya seorang diri dan belum mengumumkan dia sudah membentuk klan, bahkan belum mendaftarkan diri jadi biasanya individu tidak akan diundang ke pertemuan seperti ini. Tentu saja, Tuan Graham secara langsung menyampaikannya, selain itu bukankah sekarang keluarga raya sudah berada di bawah pimpinan Tuan Dev? Eddie berkata sambil tersenyum. Benar-benar, keluarga raya sudah berada di bawah pimpinan Tuan Dev dapat mengambil keputusan penuh atas nama keluarga raya. Raphael segera menganggukkan kepalanya. Segera, sosok Dev muncul di depan pintu, Raphael dan Lionel segera menyambutnya. Dan saat Dev terlihat datang menghadiri pertemuan ini, banyak orang yang menoleh ke arahnya. Ketua aliansi, Dev sudah datang. Seseorang berbisik di telinga Arthur. Apakah semuanya sudah siap? Arthur menatap Dev yang berjalan menuju pintu dan bertanya dengan suara pelan. Orang itu menganggukkan kepalanya, semuanya sudah disiapkan, saat Dev pergi nanti dia pasti akan mati. Arthur sudah memasang jaring surgawi untuk Dev sejak awal, meskipun dia tidak berani menyerangnya saat pertemuan Majelis Perlindungan Hukum, tapi saat berjalan keluar dari sini, Dev sudah tidak bisa melarikan diri. Dev melihat ke sekelilingnya dan menemukan banyak orang yang menghadiri pertemuan ini, banyak di antara mereka yang tidak dia kenal. Namun orang-orang ini malah sudah mendengar banyak hal tentang Dev. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Dev yang sudah membuat reputasinya sendiri di komunitas bela diri Kota Gama akhir-akhir ini. Dev, ini adalah pertemuan komunitas bela diri Kota Gama, berbagai klan dan keluarga bela diri menghadirinya, kamu hanya seorang diri, punya hak apa ikut serta dalam pertemuan ini? Apa kamu punya undangan? Saat itu, seseorang tiba-tiba bangkit berdiri dan bertanya pada Dev. Orang ini berasal salah satu klan yang tergabung dalam aliansi seni bela diri, jadi dia langsung menohok Dev. Alasannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menunjukkan dirinya di depan Arthur. Saat perkataan ini keluar, banyak orang yang menatap Dev dan banyak di antara mereka yang mulai membicarakan Dev. Dev sebenarnya tidak mendapat undangan, dia hanya diberitahu secara lisan oleh junior. Pada saat ini, Eddie bergegas mencoba untuk menjelaskan namun Raphael sudah melangkah maju dan berkata, Tuan Dev menghadiri pertemuan ini mewakili keluarga raya, tidak boleh. Keluarga raya akan menjadi pion Tuan Dev mulai sekarang, siapa yang merasa tidak senang boleh keluar dan bertarung. Saya rasa kamu sudah bosan hidup, apakah kamu percaya setelah keluar saya bisa membuat klanmu itu langsung menghilang dari komunitas bela diri Kota Gama? Raphael menatap pria yang baru saja memprovokasi itu dan tatapan matanya sangat tajam. Keluarga raya mampu berdiri sendiri dan tidak bergabung dalam aliansi seni bela diri tanpa diganggu oleh orang lain pasti karena memiliki kekuatan mereka sendiri, ini bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan klan dan keluarga bela diri biasa. Perkataan Raphael seketika membuat kepala keluarga itu ciut, raut wajahnya tampak sangat jelek dan ekspresinya tampak canggung. Bab 1328, Seekor Anjing yang Baik. Jika keluarga raya benar-benar ingin menghancurkannya maka itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Saya hanya bertanya, kalau begitu maka tidak masalah. Kepala keluarga itu terkejut dan segera kembali duduk. Hal ini mengundang gelak tawa dari sekitar, orang itu merupakan salah satu anggota dari aliansi seni bela diri, sekarang dia ditegur oleh Raphael seperti seekor anjing, ini sama saja dengan mempermalukan aliansi seni bela diri, dan membuat Arthur sedikit tidak bisa duduk diam. Kepala keluarga raya, hari ini kita datang ke pertemuan ini bukan untuk pamer kekuatan, jika kamu ingin bertarung, aliansi seni bela diri tidak takut dengan keluarga raya, jangan kira karena kalian sudah mengambil alih semua sumber daya milik keluarga Harman kalian sudah sangat hebat. Arthur berkata pada Raphael dengan raut wajah dingin. Kalau kamu tidak puas maka coba saja, kamu kira saya takut dengan aliansi seni bela diri? Raphael tidak menukar rasa takut sedikit pun.
Kemarahan Arthur juga seketika meningkat, dia bangkit berdiri dan suasana di sekitar seketika menjadi tegang. Hadirin, ini adalah lokasi pertemuan, jika berani membuat masalah di sini maka saya ingin lihat mana kalian memberi penjelasan kepada Tuan Graham. Eddie yang melihat hal ini segera angkat bicara. Berbicara nama Tuan Graham disebut, Arthur kembali duduk dan Rafael menarik sebuah kursi. Tuan Dev, silakan duduk. Dev juga tidak sungkan-sungkan, dia langsung duduk dan Rafael berdiri di belakang Dev. Hal ini membuat menyadari bahwa keluarga Raya benar-benar berada di pihak Dev dan sudah menjadi pengikut Dev. Adegan ini membuat raut wajah Arthur menjadi semakin jelek. Awalnya dia sudah menyiapkan jaring surgawi untuk Dev, jadi sekarang ditambah dengan keluarga Raya maka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kerumunan orang itu duduk di aula utama, tidak ada yang berbicara sedangkan Dev menatap Arthur dengan dingin, tatapan matanya penuh dengan niat membunuh. Yuki sedang menderita di dalam aliansi seni bela diri, dia pasti akan mencari kesempatan untuk membunuh tua bangka ini. Namun Arthur bahkan tidak menatap Dev, dia memejamkan matanya dan jelas terlihat santai. Suasana di seluruh aula utama menjadi sangat tenang dan menakutkan. Setelah menunggu selama belasan menit, kedatangan Tuan Graham masih tidak terlihat dan beberapa orang sudah mulai tidak bisa duduk diam. Beberapa orang mulai berbisik pelan dan membicarakannya. Belasan menit kembali berlalu, sudah setengah jam dan Tuan Graham masih belum terlihat. Kali ini, orang yang berdiskusi menjadi semakin banyak dan suaranya mulai menjadi lebih keras. Apa maksud Tuan Graham dengan ini? Kenapa dia masih belum datang? Saya masih punya urusan di rumah, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuan Graham biasanya sangat tepat waktu, apa yang terjadi hari ini? Beberapa orang mulai merasa tidak puas tapi hanya berani menggerutu. Sedangkan Dev di sisi lain melihat Tuan Graham yang masih belum muncul seketika menyeringai, dia seolah mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuan Graham. Sudahlah, semuanya tidak perlu mengoceh, Tuan Graham akan datang atau tidak tinggal menunggu saja. Pada saat ini Dev berkata dengan lantang. Saat Dev melontarkan perkataannya, semua orang mengalihkan pandangan mereka pada Dev. Dev, kamu benar-benar seekor anjing yang baik untuk Tuan Graham, pantas saja Tuan Graham begitu melindungimu. Di saat ini, seorang kepala keluarga bela diri yang tergabung dalam aliansi seni bela diri mendengus dingin. Dia sengaja mencari gara-gara dengan Dev, karena saat Dev keluar dari sini mereka semua sudah bisa menyerang Dev dan menghabisinya. Bahkan Arthur sudah berjanji, siapapun yang dapat menyingkirkan Dev akan mendapatkan setengah dari sumber daya pelatihan tahun depan. Hahaha, benar-benar anjing yang baik. Semua orang mulai tertawa terbahak-bahak. Dev, jangan berpikir dirimu sangat hebat, apa kamu merasa setelah membunuh Satria, kamu sudah tidak terkalahkan di kota Gama? Kami semua begitu banyak keluarga dan klan bela diri selalu hidup dengan damai tanpa masalah, sejak kamu muncul, kamu membuat komunitas bela diri kota Gama menjadi kacau balau. Kalau bukan karena Tuan Graham melindungimu dari belakang, kamu kira kamu masih bisa hidup hingga saat ini? Kepala keluarga itu kembali menghina Dev. Dev menatap orang itu dengan dingin lalu berkata, hanya mengandalkan sampah sepertimu juga berhak mengatakan ingin membunuhku. Bab 1329, kamu tidak puas. Ketika kepala keluarga itu mendengar hal ini, raut wajahnya menjadi muram. Dev, saya memang tidak bisa membunuhmu sendirian tapi ada belasan keluarga dan klan bela diri di sini, jika bekerja sama untuk membunuhmu, itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Kepala keluarga ini berani berbicara seperti itu pada Dev karena menjadikan Arthur sebagai andalannya, dan banyak anggota aliansi seni bela diri yang berdiri bersamanya. Hanya sekelompok orang-orang kecil, kalau saya membunuhmu siapa yang berani menghentikannya? Dev mendengus dan tiba-tiba mengulurkan tangannya lalu melayangkan tamparannya. Tamparan Dev begitu mendadak, tidak ada yang menyangka Dev berani menyerang di lokasi seperti ini, orang lain juga hanya berani beradu mulut saja. Jika benar-benar menyerang mereka juga harus menunggu sampai di luar nanti, jika berani menyerang di lokasi seperti ini bukankah sama saja dengan cari mati? Namun Dev malah menyerang, dia menamparkan kepala-kepala keluarga itu dan langsung menghancurkan kepalanya, darah segar beterbangan dan memercik ke seluruh aula. Hal ini membuat seluruh aula menjadi hening. Semua orang menatap Dev dengan kaget, bahkan Rafael juga tidak luput. Siapa lagi yang berani berceloteh? Tinjuku tidak mengenal orang. Dev berkata sambil menatap dingin ke arah kerumunan. Hal ini membuat semua orang terdiam, tidak ada yang berani macam-macam dengan Dev. Sedangkan raut wajah Arthur memerah karena marah, aura pembunuh seketika menyebar dan para anggota aliansi seni bela diri juga menunjukkan aura pembunuh mereka. Dev yang menghadapi aura pembunuh dari orang-orang ini bahkan tidak merubah ekspresinya, tidak ada rasa takut sedikit pun yang dia rasakan. Tatapan Dev tertuju pada Navin, yang tidak pernah menunjukkan niat membunuhnya, hanya memperhatikan Dev dengan sudut matanya. Tatapan Dev penuh dengan kebencian saat dia menatap pamannya itu, dia sangat tidak sabar untuk menerjang dan membunuh Navin, lalu menyelamatkan ibunya. Navin merasakan hawa dingin dari tubuh Dev, lalu perlahan-lahan menoleh, pandangannya bertemu dengan Dev dan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dev meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuhnya sedikit dan mendekatkan wajahnya ke depan Navin.
Kepala keluarga-keluarga King, saya berharap kamu menjaga dirimu dengan baik, cepat atau lambat saya pasti akan pergi ke keluarga King. Dev menyipitkan matanya, tatapannya seperti batu obsidian dan memancarkan cahaya sedingin es, membuat orang yang melihatnya merasakan tekanan yang tidak berkesudahan. Navin malah tersenyum tipis, kalau begitu saya akan menyambutmu, mungkin saja ada orang dari keluarga King yang sangat ingin bertemu denganmu. Dev yang mendengarnya langsung menunjukkan ekspresi muram, kamu tunggu saja saya pasti akan datang. Semua orang tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Dev dan Navin, namun aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan masalah Dev yang membunuh orang begitu saja tadi. Dev, beraninya kamu membunuh seseorang di tempat seperti ini, apakah kamu mengira Tuan Graham melindungimu jadi kamu dapat melakukan apa saja yang kamu inginkan? Aura pembunuh di tubuh Arthur seketika bangkit, dia menggertakkan giginya, mengepalkan tangannya dengan erat dan sudah tidak sabar untuk menyerang Dev. Kalau kamu tidak puas kamu bisa bertarung denganku, apa bedanya membunuh orang di tempat seperti ini dan membunuh orang setelah berjalan keluar dari sini? Bukankah kamu juga sudah memasang jaring surgawi di luar dan menungguku berjalan ke sana? Dev menatap Arthur dengan dingin dan berkata dengan nada sombong. Arthur langsung terdiam saat mendengar pertanyaan Dev, dia memang sudah memasang jaring surgawi di luar dan menunggu untuk membunuh Dev, tapi bagaimana Dev bisa mengetahuinya? Baik, karena kamu berkata seperti itu maka saya akan menunggu Tuan Graham datang dan meminta keadilan untuk aliansi seni bela diri. Setelah selesai bicara, Arthur tidak mengatakan apapun lagi dan menunggu kedatangan Tuan Graham. Tuan Dev, kamu membunuh orang di sini, saya khawatir saat Tuan Graham datang nanti kamu tidak dapat memberi penjelasan kepadanya. Rafael yang berdiri di belakang Dev berbisik pada Dev. Jangan khawatir, bagaimana kamu bisa tahu apakah Tuan Graham menginginkanku untuk membunuh mereka atau tidak? Dev berkata sambil menyeringai. Bab 1,330 yang tidak menerimanya. Pada saat ini, Dong Li Kun dikatakan terpana. Tuan Si tidak datang. Bagaimana bisa Tuan Si mengajar Chen Ping? Apakah bagus untuk mengikuti Chen Ping sebelumnya? Tapi saya tidak mengatakannya. Pada kesempatan yang begitu penting, Chen Ping dibunuh bersamanya. Bukankah itu hanya memandang rendah Tuan Si? Bagaimana bisa pasti membiarkan Chen Ping melakukan ini? Dong Li Kun tidak mengerti dan berhenti memikirkannya lagi. Dia hanya mengikuti Chen Ping. Apa yang dikatakan Chen Ping, apa yang dia lakukan? 10 menit kemudian, Tan Si diikuti oleh Xing Jun. Begitu dia memasuki aula, Si mencium darahnya yang kuat, serta tubuh tanpa perawatan di tanah. Tan Si mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan langsung ke kursi utama dan duduk. Ketika Xing Jun melihat mayat di tanah, dia memimpin apa yang terjadi. Xing Jun bertanya, dan Zhu Zishan dengan cepat berkata, Kapten Xing, orang ini dibunuh oleh Chen Ping. Sekarang mayatnya ada di sini. Saya harap Si dapat menjelaskannya. Ini adalah pertemuan Tuan Si, tetapi ini adalah konferensi yang diadakan oleh Tan Si. Chen Ping ini membunuh orang pada kesempatan seperti itu, bukankah dia menempatkan Tuan Si di matanya? Zhu Zishan menambahkan minyak dan cuka. Dia ingin melihat bagaimana Tuan Si menangani. Tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya, memperlakukan tubuh dan memulai pertemuan. Xing Jun mengangguk, dan segera memerintahkan seseorang untuk berurusan dengan tubuh. Kali ini, jadi agak agresif, Zhu Zishan juga mengerutkan kening. Dibunuh pada kesempatan seperti itu, dan Tuan Si bahkan tidak bertanya. Apakah ini terlalu banyak shelter Chen Ping? Tuan Si, apakah itu? Zhu Zishan memandang Tuan Si, dan ingin bertanya kepada Tuan Si bagaimana menghadapinya. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, Si langsung menatapnya, dengan keagungan di matanya, menakuti Zhu Zishan secara instan menutup mulutnya. Aku berkata, memulai pertemuan, hal-hal lain, setelah itu, siapa yang tidak yakin, sekarang aku bisa pergi. Nada Tuan Si sangat ringan, tetapi semua orang yang didengarnya kencang. Siapa yang berani pergi? Melihat bahwa tidak ada yang berbicara, Tuan Si perlahan-lahan terus berkata, saya memanggil Anda selama ini, yaitu, mengatakan bahwa itu adalah masalah mengatakan bahwa perbaikan jahat kembali. Baru-baru ini, semua tempat telah dilaporkan, dan orang-orang dengan warna hitam menggunakan pemakan spiritual untuk melahap esensi orang lain untuk membantu mereka mengolah. Sekarang perbaikan jahat begitu gelap, saya pikir anggota keluarga utama Anda memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menghilangkan budidaya jahat ini. Yang lain adalah bahwa mayoritas harus waspada. Setelah kata-kata Si, banyak orang keributan. Dan beberapa orang memiliki ekspresi yang tenang, karena orang-orang ini sudah mengetahui hal ini. Hanya saja perbaikan jahat itu tidak mengulurkan tangan mereka ke dunia seni bela diri Kyoto. Tuan Si, apakah orang kulit hitam yang tiba-tiba muncul ini mengetahui identitas mereka? Seseorang bertanya kepada Tuan Si. Tan Si menggelengkan kepalanya. Ini sedang menyelidiki. Orang-orang ini sangat kuat. Mendengar ini, beberapa wajah orang telah mulai berubah. Lagi pula, para penguasa Wuzong tidak dapat lepas dari cakar ajaib orang-orang ini dalam warna hitam, dan beberapa keluarga kecil tidak terlalu berbahaya.
Tidak semua keluarga Zhongmen semuanya adalah tuan seperti Wu Zong dan Wu Hou. Tuan Xi, apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang dalam warna hitam ini akan terikat pada roh jahat? Kamu harus tahu bahwa perang bertahun-tahun yang lalu, para tuan perbaikan jahat itu hampir terbunuh. Hanya dalam beberapa tahun, para praktisi jahat ini tiba-tiba muncul, tampaknya agak aneh. Mungkinkah beberapa tuan seni bela diri melekat pada roh jahat dan mengendalikan tubuh? Zhu Zishan mulai menganalisis. Bersambung.